Kamu pernah nggak dengar istilah jangan taruh semua telur dalam satu keranjang? Nah, ini juga berlaku loh untuk penghasilan kamu. Di video kali ini, aku akan share 3 sumber income yang bisa bantu kamu mengamankan masa depan finansial kamu. Yang ke satu adalah active income atau pendapatan aktif. Ini adalah sumber income yang paling umum dan yang mungkin paling familiar buat kita. Active income adalah penghasilan yang kamu dapatkan dari bekerja secara langsung. Kamu menukarkan waktu, tenaga, dan keahlian kamu untuk mendapatkan bayaran. Contohnya, bekerja sebagai karyawan, freelance, atau menjalankan bisnis yang kamu kelola sendiri. Misalnya kamu kerja 9 to 5 dari kantor, dapat gaji bulanan. Atau kalau kamu seorang freelancer desain grafis, kamu dibayar setiap kali menyelesaikan proyek klien. Karena kamu menerima bayaran langsung setelah pekerjaan kamu selesai. Tantangannya, kamu bergantung pada jumlah waktu dan tenaga yang bisa kamu sediakan. Kalau kamu sakit atau berhenti bekerja, income ini bisa hilang. Yang kedua adalah passive income. Ini adalah jenis income yang setiap orang idamkan, karena bisa didapat tanpa harus bekerja terus-menerus. Passive income biasanya dimulai dengan usaha atau investasi di awal, lalu penghasilannya mengalir dengan lebih sedikit usaha setelah sistemnya berjalan. Contohnya, beberapa passive income termasuk investasi properti, sewa rumah, sewa kos-kosan, sewa kontrakan, atau saham yang memberikan dividen, atau produk digital yang kamu jual seperti e-book, kursus online atau e-course, atau desain planner digital yang kamu jual di platform seperti Etsy. Keuntungan passive income, kamu bisa punya penghasilan tanpa harus menukarkan banyak waktu. Bahkan saat kamu tidur, uang tetap masuk ke rekening kamu. Tantangannya, memerlukan modal atau usaha di awal dan hasilnya mungkin tidak langsung terlihat ya. Dan juga butuh pemeliharaan minimal agar sistemnya tetap berjalan. Yang terakhir kita masuk ke portfolio income atau portofolio investasi. Portfolio income datang dari hasil investasi dalam berbagai aset keuangan. Ini biasanya berupa keuntungan yang didapat dari peningkatan nilai aset atau dividen. Contohnya, pendapatan dari portofolio bisa berasal dari keuntungan penjualan saham, atau mendapatkan dividen dari saham, atau keuntungan dari investasi properti. Misalnya, kamu beli saham di pasar modal, lalu setelah nilainya naik, kamu menjualnya dengan keuntungan. Potensi pertumbuhan penghasilan yang lebih besar dalam jangka panjang, tanpa harus terus-menerus bekerja. Portofolio investasi juga memberikan peluang untuk diversifikasi aset dan memperkecil risiko keuangan. Tantangan portofolio income juga ada nih. Risiko investasi fluktuasi di pasar dan memerlukan pengetahuan keuangan yang cukup baik. Tidak ada jaminan keuntungan dan perlu pemahaman yang baik tentang pasar investasi. Kenapa harus punya 3 sumber income ini? Karena jika hanya bergantung pada satu sumber income, sangat berisiko. Jika pekerjaan utama atau satu investasi gagal, kamu masih punya sumber lain sebagai backup. Dan juga, kita bisa mencapai tujuan finansial lebih cepat. Dengan memiliki beberapa sumber income, kamu bisa lebih cepat mencapai target finansial. Entah itu menabung untuk pensiun, membeli rumah, atau mendanai pendidikan sekolah anak. Dan juga kamu akan punya lebih banyak opsi dan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Bahkan kamu mungkin bisa mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Misal kamu seorang karyawan yang juga punya rental properti kecil. Setiap bulan kamu mendapatkan gaji dari pekerjaan kamu, active income ya. Dan sewa dari kos-kosan, passive income. Di sisi lain, kamu juga berinvestasi di reksadana. Itu adalah portfolio income. Jadi, kalau suatu saat hari kamu memutuskan untuk berhenti bekerja, kamu masih punya penghasilan dari sewa properti dan keuntungan dari portofolio investasi kamu. Dari 3 sumber income tadi, mana yang sudah kamu punya? Dan yang mana pengen kamu mulai bangun? Yuk, terus komentar.